Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya kalian? Nah, kali ini ketemu lagi bersama aku, Rika Meli Putriani. Kali ini kita akan membahas mengenai si miskin berkorban. Diambil dari buku Wakaf dan Ekonomi Syariah. Nah, kali ini penulis akan menceritakan pengalaman-pengalaman yang unik yang berbeda sekali dengan Indonesia. Karena kan kebudayaan di Indonesia dan negara Pakistan itu tentu berbeda, dan banyak hal-hal yang menarik di negara Pakistan yang bisa kita ambil hikmahnya, yang kita bisa ambil manfaatnya, yang kita bisa renungkan untuk diri kita sendiri. Nah, jadi pengalaman unik ini yaitu penulis pertama kali Idul Adha di negara Pakistan, lebih tepatnya di sebuah desa Cak Enam, Provinsi Punjab pada tahun 2005. Pada saat itulah pertama kali penulis merayakan Idul Adha di luar negara Indonesia, lebih tepatnya di negara Pakistan. Setelah itu pada saat mendekati Idul Adha, penulis diajak oleh rekan satu asramanya yang bernama Irfan untuk berkunjung di sebuah desanya, yaitu Desa Cak Enam, Provinsi Punjab pada tahun 2005. Pada saat Idul Adha, setelah sholat Id, Irfan dan penulis langsung ke rumahnya Irfan. Pada saat melewati rumah-rumah warga, rumah-rumah masyarakat yang ada di sana yang lagi sama-sama merayakan Idul Adha, di sanalah ada hal menarik. Hal menarik apa nih? Jadi kebudayaan di sana, masing-masing rumah yang ada di desa tersebut itu, di halaman rumahnya itu sudah menyiapkan hewan kurbannya. Jadi di sana setiap masing-masing rumah harus mengkurbankan hewan kurban, harus ada hewan kurban yang diletakkan di halaman rumahnya. Dan berbeda sekali dengan Indonesia. Kalau misalnya di Indonesia itu kan hewan-hewan kurban dikumpulkan jadi satu di masjid ataupun di lapang yang besar. Setelah itu orang-orang berbondong-bondong untuk menonton ataupun untuk melihat prosesi penyembelihan hewan kurban di masjid ataupun di lapang-lapang yang besar. Kalau di Indonesia kan seperti itu. Tetapi berbeda dengan negara Pakistan ini. Jadi masing-masing hewan kurban itu sudah disiapkan di masing-masing rumah, sudah diletakkan di halaman rumah masing-masing, dan disembelih di halaman rumah masing-masing warga tersebut juga. Nah, penulis juga bingung dong. Lalu ini bagaimana kalau misalnya si miskin itu, kalau misalnya ada orang yang kurang mampu, ataupun orang yang berkecukupan yang belum bisa menunaikan ibadah, uh, uh, belum bisa kurban. Kalau misalnya belum bisa kurban bagaimana gitu kan? Penulis itu bertanya. Lalu Irfan itu menjelaskan, di sini itu percaya bahwa mazhab Hanafi sangat ditekankan ibadah kurban ini. Bahkan ia mendekati wajib. Oleh karena itu, semangat berkurban di negara Pakistan sendiri, di desa tersebut itu sangat terasa, sangat berlomba-lomba. Terus Irfan tanya kan ke penulis, lalu bagaimana dengan negaramu? Terus ya penulis menjelaskan bahwa kalau misalnya di Indonesia itu ya dijadiin satu dulu, baru kita sama-sama untuk melihat ataupun untuk berbondong-bondong untuk melihat prosesi penyembelihan hewan kurban. Jadi jadiin satu. Terus lalu Irfan juga menjelaskan kalau hanya minum susu
Insya Allah kami minum dari susu kambing yang kami miliki setiap tahunnya. Kambing yang kami punya itulah yang dikorbankan 1 ekor. Jadi di desa tersebut itu kan, misal hewan ternak kambingnya itu lebih dari 2, 3, 4 ataupun 5 ataupun lebih, itu uh, pada saat Idul Adha itu wajib untuk mengkorbankan 1 ekor, 1 ekor kambing, minimal 1 ekor kambing. Jadi seperti itu. Nah, kita di sini menyimpulkan bahwa orang-orang yang kurang mampu itu juga juga bisa kok untuk berkorban, dan tidak perlu untuk orang-orang yang berharta saja. Di Pakistan orang yang miskin saja berkorban bukan masalah berharta, tetapi masalah bertakwa atau tidak. Jadi orang-orang yang kurang mampu, orang-orang yang tidak hanya yang berharta lebih saja yang bisa berkorban, tetapi orang-orang yang tidak orang-orang yang kurang mampu pun juga bisa gitu loh. Jadi gitu. Jadi tapi masalahnya bertakwa atau tidak, bukan yang berharta ataupun tidak percaya. Coba lihat Al-Quran surah Al-Kautsar. Terima kasih. Semoga pembelajaran kali ini, cerita pengalaman kali ini yang ditulis oleh penulis bisa kita ambil hikmahnya, ambil manfaatnya. Kalau berkorban itu tidak hanya orang yang berharta, tetapi yang bertakwa ataupun tidak. Kalau nggak percaya, lihat Al-Quran surah Al-Kautsar. Terima kasih. Sampai jumpa.